dipersembahkan oleh saya sangat bangga tim saya, kabinet saya bekerja dengan sangat kompak tanpa lelah. Masih ada ekspektasi dari publik yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam 100 hari ini. Baik pemirsa, sudah ada 4 narasumber di studio kontroversi. Di sebelah kanan saya ada Ketua DPP Partai Gerindra Hendar Samarantoco. Selamat malam Mas Hendar. Selamat malam. Berikutnya juga ada Ketua DPP Partai Golkar Dev Laksono. Mas Dev, selamat malam. Selamat malam. Di sebelah kiri saya ada juru bicara Kantor Komunikasi Kepresidenan atau PCO. Ada Kang Ujang Komarudin. Selamat malam Kang Ujang. Terima kasih sudah hadir di kontroversi. Dan juga ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno. Mas Adi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih semuanya sudah hadir. Mungkin saya ke Mas Adi dulu. Mas Adi, kalau tadi Mas Budi Ari Setiadi, Menteri Koperasi, memberikan skor 7 untuk dirinya sendiri selama menjadi menteri di 100 hari pertama. Kalau Mas Adi Prayitno menilai secara keseluruhan Kabinet Merah Putih di bawah kepemimpinan Pak Prabowo, berapa skornya Mas Adi? Ya, saya kira secara umum Kabinet Prabowo dan Gibran 100 hari pertama ini tidak bagus-bagus amat dan tidak buruk-buruk amat. Artinya? Jadi saya ngasih skornya 6 sebenarnya. Kenapa saya skor 6? Saya menggunakan 2 variabel. Pertama adalah variabel survei opini publik. Jadi suka tidak suka, survei itu kan adalah alat bantu sebenarnya untuk mendeteksi bagaimana persepsi publik terkait dengan kinerja pemerintah. Kan sudah banyak survei yang menyebutkan 80,9% mereka itu cukup percaya bagaimana Prabowo dan Gibran itu sudah memulai sesuatu yang positif. Meski pada saat yang bersamaan publik sebenarnya tidak terlampau tahu apa indikasi tingkat kepuasan itu. Karena memang biasanya survei opini publik itu kan pertanyaannya tidak terlampau mendalam. Pertanyaannya tertutup, terbatas apakah Anda puas dan tidak. Setelah itu kan tidak diperdalam. Apa yang membuat Anda puas? Misalnya disebutkan satu persatu. Di survei seringkali terbatas, tidak di situ. Maka saya menemukan jawabannya, yaitu di survei yang berbasiskan kualitatif yang seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan Cilios itu, dia mencoba untuk bagaimana mencari preferensi, bagaimana pendapat kalangan ahli yang disebut dengan expert judgment itu, bagaimana para ahli yang dinilai punya kapasitas, punya kompetensi, punya pengetahuan yang mendalam terkait dengan kinerja pemerintah dan menteri, kemudian muncul skornya. Sekalipun saya tidak terlampau setuju dengan skornya yang saya kira terlampau minor ya, tapi secara substansi yang ingin saya katakan adalah per hari ini 100 hari kinerja Prabowo Subianto dan Gibran itu yang paling bisa diraba itu paling mungkin hanya soal makan bergizi gratis, kemudian biaya haji turun, kemudian ada diskon untuk tarif listrik sebulan 2 bulan. Selebihnya di luar itu ya tentu adalah hal-hal yang sifatnya hanya sebatas pertama nih, sebatas rencana dan kemudian sebatas planning, dan banyak menteri yang justru dikaitkan dengan peristiwa masa lalunya. Nah, 2 menteri yang tadi Zilvia wawancara itu, bagi saya itu adalah efek dari peristiwa masa lalu yang kemudian memberikan bagaimana raport mereka itu diberikan merah, bukan terkait dengan apa yang mereka lakukan saat ini. Peristiwa masa lalu misalnya Budi Ari dengan ada isu keterlibatan dengan judol Budi Ari pada saat misalnya soal judi online, ataupun misalnya Raja Juli itu terkait dengan posisinya sebagai wakil menteri, terkait dengan ATR BPN dan seterusnya. Saya menduga gara-gara peristiwa masa lalu itu yang kemudian memberikan persepsi yang agak sedikit negatif. Kan bahkan ketua umumnya Bang Dev juga disebutkan di situ. Karena itu peristiwa masa lalu. Karena 100 hari sebenarnya itu tidak terlampau cukup sebenarnya untuk mendeteksi apa yang dilakukan oleh para menteri itu. Makanya kalau kita mau listing satu persatu, apa yang dilakukan oleh Prabowo dan Gibran 100 hari, itu tadi yang saya sebutkan, biaya haji turun, kemudian soal listrik diskon 2 bulan, apalagi itu. Kemudian yang lain itu hanya sebatas rencana, ingin bikin rumah 3 juta kan masih gelap gulita, untuk sekolah rakyat masih gelap gulita. Makanya dari Mas Adi nilainya 6 ya untuk kinerja Kabinet Merah Putih Prabowo Gibran. Betul, kenapa saya kasih 6? Ini semacam UTS lah, sementara UASnya masih tinggal 4 sampai 5 tahun lagi. Tadi ada satu lagi nama menteri yang sebetulnya masuk dalam daftar rapor merah dari Cilios, Mas Dev, yang sudah disebut
disebutkan Mas Adi Pray, yaitu Ketua Umumnya Mas Dev di Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Menurut Mas Dev, dengan nilai merah untuk Menteri Bahlil Lahadalia, itu bisa diterima atau Mas Dev juga mau seperti dua menteri yang tadi mengatakan bahwa lembaganya Selyos ini yang agak lain sendiri gitu? Ya, kalau saya bukannya membela, tapi kita mencoba seobjektif mungkin. Ya kan bersamaan dengan munculnya hasil survei Selyos, ada juga hasil survei Kompas. Ya, kalau saya melihat lebih percaya kepada hasil Kompas. Kenapa? Karena dijelaskan cara proses pengambilan samplingnya, pendekatan ke masyarakat, bukan pendekatan lah, jejak pendapatnya seperti gimana. Nah, sementara kalau dari lembaga Selyos, lembaganya baru saya dengar. Saya bukannya mendiskreditkan atau menganggap bahwa ini tidak kredibel, tapi ya kalau Kompas saya sudah tahu selama puluhan tahun. Tapi kan itu secara keseluruhan ya, kalau yang survei Litbang Kompas itu secara keseluruhan. Di Selyos kita bisa melihat detail angka untuk menteri. Kembali lagi, mau detail, mau makro, mau mikro, akan tapi yang menyelenggarakan siapa, cara penyelenggaraannya bagaimana, yang diambil sampelnya itu siapa saja. Nah itu kan menjadi pertanyaan. Singkatnya Mas Dev menilai tidak layak Pak Bahlil masuk di situ. Loh, yang menganggap layak apa tidak, itu adalah presiden. Karena presiden yang memilih, presiden yang menggunakan. Nah selama presiden itu masih percaya, itu terbukti bahwa kerjanya masih sangat baik. Oke, yang menilai adalah presiden, tepat sekali. Makanya ada Kang Ujang di sini. Kang Ujang, presiden sudah mengatakan pada saat rapat kabinet paripurna ya, bahwa mengapresiasi semua kinerja para menterinya dinilai kompak, solid, dan bisa bekerja sama dengan baik. Tapi sebetulnya itu kan yang kita lihat di panggung depan. Di panggung belakang, apakah sebetulnya ada koreksi atau evaluasi yang lebih detail untuk masing-masing menteri? Yang pasti begini Mbak Sylvia, kami bekerja itu full time. Artinya para menteri itu kompak, lalu juga menjalankan program yang sudah disodorkan kepada Pak Presiden ketika dilantik yang lalu. Di saat yang sama juga kami bekerja itu tidur itu 3-4 jam Mbak Sylvia. Jadi kalau kita bicara soal ukuran kinerja menteri, maka kami membacanya adalah sesuatu yang baik, yang positif. Kalaupun tadi ada penilaian yang negatif ya dari jajak pendapat yang dianggap ahli ya oleh Selyos itu, tentu itu ya bagian daripada evaluasi saja. Karena kami berjalan baru 3 bulan. Kalau ibaratkan bermain bola 90 menit, ini kan baru 5 menit. Dan sudah tercipta gol-gol itu loh. Gol-golnya apa? Tadi MBG sudah, saya tambahkan dari Bang Adi tadi, bahwa ada kenaikan UMP 6,5%. Lalu juga penghapusan kredit macet dari para UMKM, petani dan nelayan. Nah, itu juga menjadi penting bahwa gol-gol itu sudah tercipta di menit-menit awal, 5 menit pertama dalam 90 menit pertandingan. Nah, kalau kita umpamakan lagi bahwa pemerintahan Pak Prabowo Gibran ini 3 bulan itu dari 60 bulan yang akan berlangsung ke depan, ini artinya 57 bulan lagi. Ini pun baru 5% nih, 3 bulan. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah termasuk kabinetnya, bagi kami sudah bekerja keras, sudah melakukan yang terbaik. Kalau ada minus-minus, kekurangan, bolong-bolong, itu hal yang wajar. Karena wajar, tapi apakah bisa dibilang bisa ditolerir begitu, Kang Ujang? Yang pasti kami bekerja keras, pemerintah, untuk memberikan kerja yang terbaik dengan program-program yang dimiliki oleh kementerian. Ya Pak Prabowo selalu mengatakan, silahkan nilai kami 6 bulan begitu. Jadi sebenarnya kalau kita lihat penilaian dari publik yang menganggap 100 hari, kami tidak mengenal 100 hari. Tetapi agar lebih objektif, tadi agar tidak lebih singkat dan waktunya cukup, maka 6 bulan itu menjadi penting. Oleh karena itu Mbak Sylvia, kami memastikan kalau soal belakang layar tadi, yang jelas kami PCO itu Kantor Komunikasi Presidenan, hampir tiap hari rapat dengan kementerian dan lembaga untuk memastikan apa yang akan dilakukan step demi step, bulan demi bulan itu kami sudah rancang. Ya ini kita lakukan yang terbaik untuk kepentingan masyarakat bangsa. Artinya kalau ada penilaian negatif itu bagian daripada evaluasi lah. Tetapi kami yakin kami akan bekerja yang terbaik. Ada survei opini publik yang bisa dijadikan salah satu acuan. Tapi pertanyaan saya, di internal sendiri, Kang Ujang, apakah ada mekanisme yang bisa secara objektif memotret, mengukur, memastikan kinerja atau rapor dari para menteri ini, setiap menteri itu dipantau, ada tidak?
Ada, kan kalau kita lihat pemerintahan yang lalu kan ada KSP. KSP kan bisa menilai kinerja menteri itu dan evaluasi internal istana itu selalu dilakukan. Masukan-masukan publik selalu juga dijaring gitu. Oleh karena itu tidak usah khawatir gitu bahwa apa yang menjadi catatan gitu dari para menteri dengan program-programnya itu juga akan terlihat kok baik dari sisi internal di istana ya maupun oleh publik. Karena bagaimanapun ini pembuktian pemerintahan Pak Prabowo Gibran, kami ingin bekerja terbaik untuk rakyat Indonesia, maka ya menteri pun akan selalu bekerja yang terbaik. Tadi kalaupun ada riset ya penelitian ataupun survei yang menganggap mohon maaf agak miring, yaitu tentu menjadi bagian koreksi yang tentu masih perdebatan juga soal metodologi dan sebagainya. Dalam 100 hari Pak Prabowo dan Mas Gibran memimpin ada beberapa isu miring tadi. Saya ingin tanya ke Mas Hendar Sam. Salah satu yang paling membuat gaduh satu republik ini adalah soal pagar laut. Nah, apakah isu-isu seperti ini mengganggu untuk Partai Gerindra yang merupakan partainya Pak Prabowo? Dijawab nanti Mas Hendar Sam, kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.